Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fiza, penilaian Allah terhadap manusia bukan disebabkan karena harta, jabatan, atau ketampanannya, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak dipedulikan orang, tetapi begitu dicintai oleh Rasulullah SAW dan dirindukan bidadari surga. Sahabat itu bernama Julaibib radhiyallahu an. Nama yang terkesan asing, tidak begitu indah, dan justru menjurus pada ciri fisiknya yang kerdil. Nama yang disadangkan tentu bukan pemberian dirinya sendiri, bukan pula pemberian dari kedua orang tuanya. Julaibib adalah sahabat Nabi SAW yang tidak diketahui dengan pasti siapa ayah dan ibunya. Bagi masyarakat Madinah, seorang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib besar yang memalukan. Alasan itulah yang membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitar, sehingga dia merasa tidak berharga sama sekali hidup di dunia. Ditambah lagi, keseharian Julaibib yang keserampangan, lusuh, dan jorok membuat orang-orang di sekitarnya tidak berkenan untuk mendekatinya. Julaibib hanya tidur beralasan pasir dan kerikil, serta berbantal tangan setiap malam. Bahkan untuk minum, Julaibib hanya menggunakan tangannya untuk mengambil air dari kolam umum penduduk setempat. Pemimpin Bani Aslam yang bernama Abu Barzah pernah berkata tentang Julaibib kepada rakyatnya, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya." Kendati demikian, karunia Allah tidak akan pernah salah alamat diberikan. Julaibib pun mendapat hidayah dari Allah dan bertekad untuk berada di barisan terdepan ketika salat maupun jihad. Pada suatu hari, Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah SAW. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Jawab Julaibib, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Kata Julaibib tersenyum. Di hari berikutnya, Julaibib kembali ditanya Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. "Tidakkah engkau menikah?" Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, pada hari ketiga Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah SAW pada si pemilik rumah. Betapa terkejutnya pemilik rumah itu mengetahui yang datang adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ia lantas mengira bahwa putrinya akan menjadi seorang istri Rasulullah, sehingga pemilik rumah merasa terhormat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang akan menikah bukan dirinya, melainkan Julaibib. Sontak pemimpin Ansar itu pun kaget dan tidak merestui jika putrinya menikah dengan Julaibib yang lusuh itu. Akan tetapi, putri pemimpin Ansar itu berbeda pandangan. Ketika ia tahu bahwa yang meminta itu adalah Rasulullah SAW, dia tidak berani menolak. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis salihah itu lalu melantunkan ayat Al-Quran yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata." Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban gadis yang bijaksana itu, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah."
Hingga akhirnya sang gadis dan Julaibib ditakdirkan untuk hidup bersama. Tetapi dalam waktu yang sebentar, Julaibib harus segera menghadap sang pencipta setelah dirinya gugur di medan perang. Ketika gugurnya Julaibib di medan perang, Rasulullah sangat kehilangan. Tetapi tidak dengan para sahabat lainnya yang memang tidak terlalu menganggap Julaibib. Rasulullah pun memerintahkan agar para sahabat mencari Julaibib. Akhirnya ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, penuh luka. Tetapi di sekitarnya terdapat 7 jasad musuh yang telah berhasil ia bunuh. Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Atas jalan hidup yang Julaibib pilih sebagai seorang yang berdiri membela Rasulullah, akhirnya ia pun menjadi rebutan bidadari surga karena syahid di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab.